Halo rekan-rekan guru hebat di mana saja Anda berada. Kembali bersama saya Stefanus Padeng SPD, CGP Angkatan 10 dari SDI Pelibaler, Kabupaten Sika, Provinsi NTT. Ini adalah tugas saya tentang koneksi antar materi modul 1.2. Setelah saya menjalani pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.2 ini, berikut adalah hal yang menjadi pembelajaran bagi saya. Ini menggunakan model refleksi 4P. Momen yang mencerahkan dalam proses pembelajaran modul 1.1. Modul 1.1 kembali mengingatkan saya akan pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan dan pengajaran yang menggunakan sistem Among. Sistem Among sering dikaitkan dengan asas yang berbunyi, yang pertama, Ingarso Sung Tulodo, yang memiliki arti di depan guru harus memberikan teladan seluruh aspek kehidupannya. Hal ini mencerminkan bahwa menjadi seorang guru harus bisa memberikan sebuah keteladanan dan menjadi teladan. Yang kedua, Ing Madia Mangun Karso. Seorang guru harus bisa membangun semangat, motivasi, dan gairah hidup untuk menuju masa depan yang lebih baik. Hal ini menjelaskan bahwa menjadi seorang guru harus mampu memberikan dorongan serta motivasi bagi peserta didik untuk dapat mengembangkan kemampuan dan potensi dirinya. Yang ketiga, Tutwuri Handayani. Seorang guru harus dapat mengikuti dengan baik terhadap para murid yang telah menunjukkan sikap perilaku yang benar, seperti baik, jujur, dan cerdas. Momen yang mencerahkan dalam proses pembelajaran modul 1.2. Modul 1.2 memberikan saya pengetahuan dan pemahaman tentang nilai dan peran guru penggerak yang harus diterapkan di satuan pendidikan. Ada beberapa nilai guru penggerak seperti berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Sedangkan peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami. Pengetahuan dan pemahaman pada modul 1.1 yang membahas tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan dan pengajaran menggunakan sistem Among telah diperjelas pada modul 1.2 yang membahas tentang nilai dan peran guru penggerak. Ketiga asas sistem Among Ki Hajar Dewantara telah terejawantahkan pada nilai dan peran yang harus dipegang teguh oleh guru penggerak dalam penerapannya di satuan pendidikan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti kembali mengikuti perkuliahan pada prodi PGSD Universitas Sanata Dharma Yogyakarta dulu, di mana pada semester 1 dan 2 banyak membahas tentang teori-teori dasar dari pendidikan dan pengajaran, sedangkan pada semester 3 dan 4 sudah mulai membahas tentang langkah-langkah penerapannya dan bahkan mulai menerapkannya untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan belajar, mata kuliah yang mengharuskan mahasiswa melakukan bimbingan belajar di sekolah.
Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa saya melakukan pengajaran hanya untuk memenuhi ketercapaian TP serta untuk terpenuhinya KKTP setiap mata pelajaran yang saya ajar. Saya juga percaya bahwa mendidik peserta didik dengan tegas akan dapat merubah mereka menjadi ke arah yang lebih baik lagi. Saya sering marah-marah ketika ada peserta didik yang terkesan sulit diajak bekerja sama dan kurang bersemangat dalam kegiatan pembelajaran. Saya menyadari belum banyak yang bisa saya lakukan. Saya belum bisa menerapkan model-model pembelajaran yang menyenangkan, yang sesuai dengan keberadaan kodrat alam dan zaman dari peserta didik saya. Sekarang saya berpikir bahwa banyak pemahaman baru yang saya dapat. Salah satunya adalah pendidikan berpusat pada peserta didik. Semua proses pembelajaran dari dan untuk peserta didik. Seharusnya saya tidak melakukan pengajaran dengan gaya dan metode saya yang hanya untuk memenuhi ketercapaian TP serta untuk terpenuhinya KKTP saja. Melainkan saya harus mempelajari terlebih dahulu gaya dan minat belajar dari masing-masing peserta didik. Selain mempelajari, hendaknya saya juga harus berkonsultasi dengan mereka terkait pemilihan metode dan strategi pembelajaran yang akan dilakukan agar sesuai dengan minat dan gaya belajar mereka. Dengan demikian, maka para peserta didik akan lebih menikmati setiap pembelajaran di kelas. Pembelajaran yang lebih menyenangkan, di mana saya tidak lagi berperan sebagai sumber utama dalam pengetahuan, melainkan sebagai fasilitator yang mendampingi proses pembelajaran dan melayani kebutuhan peserta didik dengan memenuhi hal yang bisa membuat mereka berkembang secara optimal. Pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Yang pertama, melakukan asesmen diagnostik di setiap awal materi pembelajaran yang baru, serta melakukan pemetaan minat dan gaya belajar peserta didik setiap 2 bulan. Kedua, mengikuti kegiatan-kegiatan yang dapat mengembangkan kompetensi baik yang daring maupun luring, seperti pelatihan mandiri PMM, workshop, webinar, seminar, serta kegiatan KKG. Ketiga, melakukan refleksi pada setiap akhir dari sebuah tujuan pembelajaran pada pertengahan dan juga akhir semester. Keempat, melakukan kolaborasi dengan guru dan tenaga kependidikan di sekolah. Hal ini bisa dilakukan dalam kegiatan komunitas belajar sekolah. Saya ingin mengembangkan lagi komunitas belajar sekolah menjadi komunitas belajar yang ideal, komunitas belajar yang menggunakan siklus inquiry, komunitas yang dapat menerapkan kolaborasi dan tanggung jawab bersama dalam membicarakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Semua anggota dalam komunitas saling menghargai dan memiliki kesempatan yang sama untuk berpendapat dan berpartisipasi aktif. Yang berikut, memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, contoh asesmen online, membuat video penjelasan materi pembelajaran lalu diunggah ke YouTube sehingga peserta didik dapat mempelajarinya kembali di rumah menggunakan HP atau laptop. Bila memungkinkan, saya juga akan melaksanakan pembelajaran daring pada sore atau malam hari untuk menguatkan kembali pemahaman peserta didik.
Selain itu, saya juga akan memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah dan tempat tinggal peserta didik sebagai salah satu sarana dalam pembelajaran. Contoh, pada tema dan judul kegiatan P5, saya akan mengajak peserta didik untuk melakukan analisa terlebih dahulu terhadap lingkungan sekitar. Apa yang mau kita lakukan yang dapat memanfaatkan lingkungan sekitar? Sekian dari saya, Epan Gawan. Terima kasih. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan guru hebat di mana saja Anda berada.